Berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup, bagaimana ketika kita sulit menjalani hidup, ketika kita punya masalah yang namanya kita punya hutang. Kita kerja, kita habis hanya untuk membayar hutang. Apa yang harus kita lakukan saat ini, apa yang harus kita kerjakan saat ini, dan jika belum ada solusi ataupun belum ada jalan. Nah, di video kali ini saya mau berbagi cerita, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian semua untuk bisa menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Nah, terkadang kita suka ngerasa capek ya menjalani hidup ini kalau sudah melihat yang namanya beban. Dan tentunya kita ngerasa putus asa menghadapi kehidupan ini. Tapi di balik semua itu, apakah kita harus memberhentikan hidup ini, dunia ini? Dan apakah akan baik juga ketika kita sampai mati nanti kalau kita masih meninggalkan yang namanya beban hutang ataupun punya masalah di dalam kehidupan ini? Tentunya masalah itu tidak akan kelar sampai di situ. Nah, sahabat semuanya, di dalam kesulitan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, tentunya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang bayi pun Allah ciptakan dan Allah beri rezeki di dalam seorang ibu yang sedang mengandung di dalam janinnya, dan bayi tersebut Allah masih titipkan rezekinya buat bayi yang di dalam kandungan. Apalagi kita yang udah dewasa mungkin sudah punya pola berpikir yang baik dan punya wawasan yang luas. Masa sih Allah tidak memberikan rezeki kepada kita? Nah, pertanyaannya, apa masalahnya Allah mempersulit kehidupan kita? Kita bahas di video kali ini. Yang telah Maka pelajari bahwa Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada hambanya kalau hambanya itu tidak membuat masalah ataupun membuat kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh kita semua. Nah, alangkah bagusnya, alangkah baiknya di dalam kesulitan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mulailah berpikir bagaimana caranya memperbaiki kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga saja dengan Allah memberikan kesulitan kepada kehidupan kita, Allah mau menghapuskan segala dosa-dosa kita. Allah mau mengangkat derajat kita. Allah mau memberikan wawasan kita yang lebih dewasa, yang mungkin kita tidak sadari. Dengan hal kepedihan, hal kesulitan ini, Allah akan menciptakan hal kebahagiaan di masa depan kita nanti. Nah, ternyata setelah Maka pelajari bahwa yang namanya hidup di dunia ini tidak semata-mata kita harus bercukup dengan sebuah materi, walaupun kita butuh yang namanya uang. Tapi terkadang banyak orang yang punya uangnya banyak, tapi keadaan hidupnya diberikan kesulitan di dalam kesehatannya, punya permasalahan dengan keluarganya. Ada juga tidak punya keturunan. Nah, maka ketika kita di dalam kesulitan yang sedang kita alami saat ini, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita melihat dari hal yang lebih rendah dari kita. Kalau mungkin kita saat ini punya permasalahan hidup di dalam sebuah materi, tidak ada salahnya kita melihat orang yang mungkin tidak
bisa tidur di dalam kasur, tidak punya tempat tinggal yang baik, makan aja sampai di pinggir jalan, itu pun kadang makan kadang tidak. Dan ada juga orang yang rela mengeluarkan uangnya banyak demi kesehatannya. Kita sekarang walaupun diberikan kesulitan di dalam sebuah materi, tapi kita alangkah baiknya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan rezeki yang luas untuk bernapas di dunia ini. Dan yang lebih pentingnya, yang sudah Maka pelajari, ternyata di balik kesulitan, di balik kepedihan pasti ada hal kebaikan yang akan menerpa, yang akan datang di dalam kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana menghadapi hal tersebut. Nah, bagaimana dengan permasalahan kita dan bagaimana kita mengatasi permasalahan kita agar permasalahan itu tetap beres ataupun cepat selesai. Bersabarlah dalam hal kebaikan, bersabarlah di dalam ketaatan. Itulah prinsip yang saat ini Maka pegang, dan prinsip inilah yang Maka pegang teguh dan tetap yakin kepada Allah bahwa suatu hari nanti Allah akan, dalam kesulitan ini Allah akan memberikan ataupun kemudahan dan kebahagiaan yang lainnya gitu. Nah, kita sabar, kita tetap taat kepada ajaran Allah, dan yang lebih menariknya ini, setelah Maka pelajari yang namanya sholat 5 waktu. Kalau kita sampai lalai menjalankan sholat 5 waktu atau bahkan kita tidak menjalankannya dalam satu hari tersebut, apapun masalah kita, yang saya rasakan tidak ada selesainya, tidak ada titik temunya. Tapi setelah mulai lebih mementingkan dulu yang namanya sholat 5 waktu, walaupun kita misalkan kesiangan bangun dan pas waktu bangun itu kita tetap melaksanakan sholat, walaupun di jamnya berbeda, tapi kita sholat dengan sholat qada gitu. Nah, disitulah Allah ternyata ketika kita bisa menyempatkan waktu, mengutamakan dulu yang namanya sholat 5 waktu, dan setelah itu apapun persoalan kita ternyata Allah bereskan. Nah, inilah pelajaran hidup yang Maka sharingkan di dalam video kali ini di channel Cerita Kehidupan ini. Ngobrol santai, cerita apa yang sudah Maka alami, semoga bisa menjadi sebuah pelajaran hidup. Dan selain itu juga Maka sering melihat konten-kontennya dari Kang Deddy Mulyadi. Beliau pun sukses berawal dari hal kepedihan, berawal dari hal yang buruknya itu di dalam keadaan yang biasa. Tapi beliau tetap punya harapan, punya mimpi yang besar gitu ya. Dan di dalam kepedihannya itu banyak pelajaran hidup yang sampai saat ini Kang Deddy Mulyadi tidak pernah melupakannya. Dan salah satunya yang sudah Maka tahu, beliau dari mulai usia kecil menginjak dewasa sudah mulai menata kehidupannya dengan hal kepedihan. Nah, ternyata ketika kita melihat orang sukses, ketika kita melihat orang yang sudah berkecukupan, banyak kemampuan, pasti berawal dari hal yang mungkin dari hal yang kecil. Dan kita pun punya penghasilan yang besar itu pasti dari hal yang kecil, dari penghasilan yang kecil. Kita punya uang banyak, kita punya harta yang banyak, pasti dari penghasilan kecil dulu gitu. Yang penting kita mulai belajar menabung. Padahal yang namanya sifat menabung ini dari kita mulai TK, SD ataupun SMP, SMA itu kita sudah diajarkan untuk menabung di dalam sekolah. Dan kalau kita mulai mempelajari bahwa di setiap kita sekolah, kata orang tua kita harus jadi anak yang jujur,
Kalau kita tidak jadi anak yang jujur dan menjadi anak yang selalu berbohong, maka akan tidak punya teman, akan dijauhkan dengan rezekinya, akan dijauhkan dengan cita-citanya. Tapi kalau kita selalu jujur, maka akan didekatkan dengan rezeki yang berkelimpahan, punya teman yang banyak, dan tentunya punya akan mudah mendapatkan cita-cita terlaksana dengan hal kejujuran. Nah, mungkin ini yang Allah, mungkin di waktu-waktu kemarin kita diberikan waktu, walaupun kita tidak taat kepada Allah, tapi Allah tetap mencukupi kehidupan kita. Tapi sekarang kalau kita sudah di posisi terendah, tidak ada siapapun yang bisa dibilang menemani kita di saat kita terpuruk, ketika kita sedang di bawah, dan hanya satu yang kita harapkan, yang kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah di dalam ketaatan. Insya Allah suatu hari nanti, di masa akan datang, karena hari ini kita susah, hari ini kita kelaparan, hari ini kita pedih, maka belum tentu hari esok kita akan seperti itu. Tapi tergantung niat kita, tergantung prinsip kita, tergantung kemauan kita, karena kualitas hidup kita tergantung dengan kemauan kita dan niat kita. Paling itu yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan saya undur diri dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Next di video berikutnya nanti maka share kembali bercerita seputar kehidupan. Saya undur diri. Next di video berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton channel ini.